Kami melakukan perjalanan menuju Komplek Geraha Mustika Media untuk melakukan observasi kelompok sosial Panitia 512. Setelah perjalanan jauh, tibalah kami di Komplek Geraha Mustika Media. Kami langsung menemui pimpinan Panitia 512, yaitu Bapak Rino, untuk meminta izin. Kelompok 512 berdiri pada tahun 2016 hingga saat ini, yang berasal dari RT 5 dan RW 12, maka dinamakan Kelompok 512, yang berlandasan dari salah satu program tanaman metode hidroponik. Selain hidroponik, Panitia 512 juga membuat program lapangan, taman bermain, toren, sekre, genset, lampu jalan di sekitaran komplek. Sudah berantakan itu semayannya belum kita. Nah ini sama Pak Ari, ini juga sama, ini tim. Untuk tanaman hidroponik sendiri perbedaannya sama tanaman biasa yang ditanam di tanah apa ya? Kalau untuk perbedaan udah yang jelas dari metodenya ya. Kalau untuk hidroponik itu intinya menanam tanaman tidak menggunakan tanah. Jadi medianya itu bisa menggunakan air ataupun sebenarnya ada metode-metode yang lain kayak pakai sekam, kopi, cuman kebetulan yang kita gunakan ini menggunakan air. Bagaimana cara melakukan metode hidroponik? Jadi untuk hidroponik ya yang metodenya ya caranya pertama kita kan semai dulu nih prosesnya kita semai menggunakan rock wool awalnya. Jadi rock wool ini pengganti tanah, jadi sudah nggak menggunakan tanah lagi kan. Jadi setelah proses semai nanti baru namanya hidroponik kita harus punya modulnya dulu. Modul itu kalau kayak di tanah punya sawah ya, jadi ini modulnya ini untuk tanam, untuk media tanam hidroponiknya. Kebetulan yang kita pakai ini menggunakan pralon kan. Sebenarnya ada juga yang metode menggunakan talang itu bisa, tapi kita menggunakan pralon yang dicarinya gampang ya. Kalau tanaman apa saja yang bisa ditanam melalui metode hidroponik? Untuk tanaman sebenarnya jenis-jenis sayuran, semua jenis-jenis sayuran bisa kita tanam ya, dan kita pun sudah pernah coba semua ya, dari jenis kayak jasim, pacong, selada, bayam merah, bayam hijau, kangkung, ataupun sayuran buah seperti cabai, tomat, kacang panjang, pare, buah pun pernah juga, melon, semangka bisa. Bisa. Berarti kayak stroberi juga bisa? Stroberi bisa. Pernah kita juga pernah coba. Cuman memang yang saat ini kita tanam saat ini paling jenis sayurannya, karena kan kendalanya kan yang mudah aja, yang mudah kita buangnya lah, maksudnya kita jualnya kemana ya kan lebih gampang, kayak kangkung, bayam, pakcoy itu gampang. Kalau ini kan masa pertumbuhannya itu kira-kira berapa lama dari menyemai sampai menanam di paralon? Kalau untuk proses semai itu kurang lebih kan waktu 4-5 hari ya. Paling itu semai ya, proses semainya. Itu untuk jenis seperti kangkung, bayam, pakcoy, jadi sayuran itu paling lama ya seminggu paling lama. Karena juga untuk semai kan prosesnya tergantung dari sinar matahari kan, kita jadi jemur terus ya. Tergantung cuaca juga ya. Tapi seminggu itu berapa sih udah jadi, baru setelah proses semai jadi pindah ke media ini, ke modul.
Kalau untuk kangkung itu mungkin paling cepat, paling itu cuma 21 hari, 3 minggu itu sudah bisa dipanen. Kalau untuk pakcoy itu 4 minggu. Berarti ini nanti dipindahin ke sini ya? Nah, ini habis ini nanti kita pindah ke sini. Ini pun yang baru umur sekitar berapa 5 harian itu seperti ini. Bayam berarti juga bisa ya? Bayam, ini bayam tuh masih ada tuh bayam. Terus memulai ide ini di lingkungan ini sejak kapan? Berapa Kebetulan tahun ini? ini mulai 2016. 2016. Bagaimana cara untuk lingkungan sekitar mendukung metode hidroponik? Kalau dari lingkungan sendiri sangat mendukung ya, karena kita dari awal itu kan lahan ini kan lahan kali rawa, kayak rawa yang nggak terurus awal mulanya. Nah, kita tadinya ada izin lah ke yang punya wilayah sini. Kebetulan dulu ada Pak RW. Jadi Kita RW RT itu sangat mendukung. sangat mendukung. Nah, kebetulan memang waktu itu kalau RT saya sendiri waktu itu pas kita proses bikin hidroponik itu memang jadi salah satu program saya yang langsung saya Kebetulan juga terdapat warga sekitar ya, sangat-sangat mendukung gitu ya. karena perubahannya luar biasa, dari nggak cuma dari hasilnya, dari estetikanya, dari lingkungannya sendiri jadi lebih bagus. lebih Awalnya bagus. yang ini kali Jadi lebih tidak rapi terawat, gitu jadi ya. lebih rapi. Yang jelas ada hasilnya juga. Iya benar. Terus bagaimana tadi sudah sih. Apa saja dampak dan keuntungan bagi masyarakat tentang metode ini? Kalau dampaknya cukup banyak, terutama untuk masalah kebaikan ya, maksudnya kita dari lingkungan sendiri sekarang di sini jadi ikon, termasuk jadi ikon. Iya, Jadi kita hidroponik justru lingkungan, justru sampai tingkat kecamatan pun kalau ada apa-apa pasti dia larinya ke sini. Jadi ikon di lingkungan ini, tempat kita sendiri, dari KRT-an, kelurahan ataupun kecamatan, itu baru dari image-nya, ikonnya. Terus kalau hasilnya sendiri sangat membantu di ya. ikonnya, dari kegiatan-kegiatan lingkungan KRT-an. Nah, itu Belum kita support hasil hasilnya, panennya ya. apalagi hasil panennya. Kadang hasil panen tuh suka dibagikan secara gratis atau bisa dibeli gitu. Kalau untuk lingkungan sekitar sih, kalau hanya sekedar untuk kan kata Pak Jawa pengen buat bikin Indomie ya bisa aja, langsung petik aja. Tapi untuk harian yang kita panen itu kita kirim ke tukang sayur gitu. Jadi dijual di tempat itu tukang sayur. Membantu perekonomian sekitar gitu Iya. ya. Ini kan tadi Bapak bilang dikirim ke luar ya. Iya. Nah itu uangnya itu masuk ke uang kas lingkungan apa? Kalau uang sendiri kebetulan sebenarnya ini yang mengelola nggak semua dari warga, itu nggak, beberapa warga yang bilang. Nah, tapi untuk duit ini larinya kalau ada kegiatan KRT-an lingkungan, mau jenis itu ada perlombaan apa, terus ada satuan, kita selalu jadi donatur lah dari di sini. Karena sebenarnya ini lebih dimulai dari pribadi Bapak ya, baru orang-orang mulai mendukung gitu ya. Kalau awalnya sih emang bukan program DR, cuman karena beberapa orang aja ya. Cuman untuk tempat kan, karena lahan ini kan bukan lahan kita sendiri, kebetulan memang menggunakan lahan ada saluran, cuma di atas saluran. Nah, intinya perizinan itu boleh selama tidak mengganggu ini saluran ini ya, jadi nggak masalah. Nah itu kalau misalkan ini kan pakai listrik ya Pak. Iya. Nah kalau misalkan mati listrik itu bagaimana Bapak mengantisipasinya Pak? Nah,
kebetulan untuk media hidroponik kita itu menggunakan DFT. DFT itu berarti ada depthnya dari di sini dari perawalan 2,5. Ini ada plug shock lari ke 2 ini. Jadi di saat mati listrik di sini air ini nggak langsung habis mengalir. Masih ada sekitaran berapa jam itu aman. Bertahan. Iya, karena di situ nggak langsung habis air ini dari 2 in ke 2,5 in ke 2. Pada saat pompa mati, airnya masih nyimpan. Iya, masih ada kesimpan di sini. Makanya dia Om tolong ini Om, tinggal dulu ya. nggak langsung Terima kasih, Pak. gitu ya. Jangan lupa Kalau Om. langsung L gitu kan, Habis. pasti langsung habis. Nah, ini kan mengecil. Jadi ini ada. Katakanlah ini dimatiin, air pasti masih ada. Kalau untuk tanamannya masih kecil-kecil ini mungkin sampai setengah hari mungkin masih aman. Mungkin kalau yang kendalanya di saat pas itu tanamannya pas lagi gede-gedenya itu kan sudah menjelang panen ataupun pas panen itu konsumsinya lebih cepat, makanya mungkin bisa bertahan beberapa jam aja. Tapi agak aman itu kita pakai ini DFT, ada depthnya jadi untuk penampungan air di saat air mati ada. Terus ini kan masih ada air ya Pak. Apakah nanti di suatu saat nanti Bapak bakalan ada ide atau naruh ikan di dalam? Kalau ikan itu larinya ke aquaponik biasanya, itu karena menanam memanfaatkan menggunakan kotoran ikan, jadi beda ya. Kita pernah studi gambir dulu. Nah, kayak budi jamber itu termasuk jenisnya aquaponik karena dia memanfaatkan dari kotoran ikan itu. Memang untuk kotoran ikan ini enggak semua tanaman bisa ini, paling kangkung yang bisa maksimal. Tapi untuk tanaman-tanaman yang lain kayak pakcoy, kayak selada, kalau selada masih bisa, selada air tuh kurang bisa tapi kurang maksimal. Jadi cuma tertentu ya Pak? Iya. Mungkin kalau yang kapasitasnya gede kayak yang di kampung-kampung itu kan padi mungkin bisa, cuman kan itu juga disesuaikan, kolamnya gede ikannya juga banyak, jadi untuk nutrisi dari kotoran ikannya juga banyak. Kalau cuman ini ikannya 2 biji mungkin nggak bisa. Jadi memang ada ukurannya. Apa namanya? Dan terang 512 ini tuh sebenarnya 512 itu apa sih Pak? 512 itu sebenarnya nama lingkungan kita itu kan RT-nya RT 5, RW-nya 12, makanya biar gampang 512 itu RT 5 RW 12. Oh berarti Makanya mau taman ya taman 512, mau hidroponik 512, ada tim apa PB 512 itu kalau di lingkungan kita itu udah nggak ketinggalan. RW 12 itu rata-rata pakai yang di RT 212. Kalau lingkungan dari lingkungan di Awalnya RW 12 semuanya jadi sama pasti. Apalagi yang RT 2 jadi Ini kayak 412. alumni 212 ya. Oh, iya, Jadi makanya nama itu dia ya. 212. Jadi Satu kayak dua. itu alumni jadi. Iya, jadi sebenarnya buat identitas itu juga RT RW-an itu juga itu sebenarnya. Selain ini Pak, selain metode hidroponik 512 ini bikin apa lagi kira-kira? Kayak misalnya kan ini kan bikin taman juga, lapangan. Selain itu apa lagi? Ada lagi? Toron air Oh toron Ini juga. orang hari 512 itu Oh, sama. ini berarti dikerjain satu RT. satu RT gitu? Satu RT. Oh, cukup unik juga ya? Tiap airnya Jadi air satu RT itu kita menggunakan pengisi airnya dari sini semua. Dua instalasinya ada. lampu Lampu, tiap jadi penerangan taman di gang kita satu sentral. Jadi semua di sini. Jadi lampu dari lampu taman, lampu penerangan itu sentral. Jadi punya dia meteran sendiri listrik. ada genset, kalau mati lampu 2 gang nyala semua. Oh gitu? Sentral ini genset nyalain. Oh, Jadi, orang yang nggak tahu kok satu RT nyala semua ya, padahal lampu jalan aja yang naik ke kan 50 watt ya, jadi terang. 2 jalur itu kalau mati lampu terang. berarti Sampai depan banyak Pak juga ya? jadi pojokan kan. Apa namanya? Hasil-hasil kerja ini gitu ya? Ya,
lumayan aja, mungkin kalau di komplek saya itu jauh banget gitu. Jadi di sini itu jadi kayak tadi awalnya percontohan kita bikin begini ditiru RT sebelah. RT sebelah. Agak kaget juga kalau bisa sampai toren, sampai taman kayak gini kan, maksudnya kan Sampai jadi perhatian ini kata Awalnya dari dari hidroponik, hidroponik. mulai solid kunjungan kelurahan, kecamatan, bupati ke sini. Makanya bilang tadi tempat kita ini hidroponik udah jadi ikon. Jadi mau ada PRB Pekanayam Bekasi, Bekasi kita mewakili. kecamatan saya tuh Bogor 4 gitu. iya pasti kesini minta di sini minta disupport ke sana itu hidroponik dari kita. Jadi buka stand di sana gitu Iya. tentang hidroponik. Iya. Tapi minatnya banyak. Ya kalau di sana kan pengunjung aja dari Oh, iya. nanya-nanya namanya PRB kan. Tapi kalau misalnya ini kan ya 512 ini, kalau ada yang misalnya mau nanya, mau nanya ya, kayak mau masang tentang hidroponik ini dibantu apa enggak tuh? Kalau itu kita udah jasa seperti itu udah lama. Dari pembuatan modul pelatihan itu udah banyak banget yang kita kasih. Kalau kita bikin modul hidroponik pembuatan minimalis yang sederhana ya, untuk konsumsi sendiri ataupun dari sekolahan Oh, ada dari sekolah. Universitas kayak Bayangkara, Ternate Putih, bahkan di sini Taman Limo tau nggak? Taman Lima itu di mana ya? Taman Limo ini Warung Apung yang di Jatiwangi. Jatiwangi tahu nggak? Oh, kurang Itu paham. dulu juga kita pernah Tapi banyak. bikin semua. Iya, itu yang agak gede ini ataupun kelurahan-kelurahan. Kalau untuk pribadi masih banyak. Banyak juga. Pelatihan kita juga ada di PT-PT. Oh, berarti sering juga ya bersosialisasi ke tiap itu tuh ya? Sering banget kita awas dari Itu awal. apakah semuanya ikut di dalam panitia 512 ini atau hanya beberapa doang gitu yang intinya aja? Ya hanya intinya aja. Intinya aja berarti. Itu nggak semua. Itu banyak banget ya. Terakhir kita ke SD ya, SDIT ya. SD. Mana itu Permata Hati. Permata Hati Tambun. Itu sampai sekitar 120 besar banget. Yang SD ini sama gurunya yang sertanya. audiensnya ya. Iya, audiensnya. Sama sekolah. Anak-anak sekolah itu. Itu sekalian nanam atau cuma teori doang? Teori awalnya apa sih pengertian hidroponik dan jelaskan, terus praktek dari semai dulu, dari edukasi yang sekiranya kita menjelaskan bahwa itu hidroponik itu kan kadang-kadang kan image-nya itu kan mahal gitu. Ada orang yang Iya. bilang seperti itu, tapi bisa aja sebenarnya dibikin murah itu bisa. Oh, Jadi bisa. menggunakan manfaat menggunakan apa tuh benda-benda yang sekiranya nggak terpakai bisa kita pakai. Kalau kita menggunakan peralon kan sebenarnya kita nggak hanya di estetikanya Iya. juga yang kita ambil, maksudnya di situ. Sebenarnya mau pakai, ada yang mau pakai bambu, pakai aqua bekas, pakai styrofoam bekas itu bisa. Kan kita mau nyari estetikanya juga menggunakan peralon ini, terus untuk ketahanannya ataupun keawetannya lebih awet. Iya. Itu kalau misalnya ke hasil gitu nggak ada bedanya kalau misalnya dari bambu sama dari paralon gitu. Ini sama bisa. Yang penting kalau kita udah tahu, cuman lokasi pengaruh. Maksudnya lokasi yang kena sinar matahari Kunjungan itu Pak. langsung ataupun yang kurang Kabupaten. panas itu biasanya akan Polisi berbeda. kabupaten. Perbedaannya sih pasca mau panen itu kalau Waktu panas corona itu kan. lebih cepat, terus hasil maksimal lebih lama. Karena kan Tahanan pangan. kita menggunakan paranet yang pakai greenhouse gitu, kita pernah studi lah, maksudnya antara bibit yang kita semai bareng, hasilnya kita masukin bareng dengan nutrisi PPN yang sama, hasilnya berbeda. Akhirnya kita putusin, nggak pernah, udah copot semua. Copot semua. Makanya itulah saya biar hidroponik itu terkesan mahal, karena emang kalau udah greenhouse aja udah mahal, dibikin itu aja udah belum bikin yang lain, baru bikin desa mahal. Nah itu kan Misalnya makanya oh ternyata bisa loh nggak di greenhouse kita nanam hidroponik. Nah, itu saya
yang terlihat itu kayak dulu gitu kesannya, wah hidroponik kesannya. Jadi kita menghilangkan itulah image-image itu kita hilangkan biar bisa. Ini kan nanam hidroponik ya. Sempat ada pikiran lagi nggak kayak buat nanam di tanah biasa lagi? Kalau main tanah Ya bisa. sempit juga sih. Ya kan kita dulu juga nggak cuma hidroponik doang. Kita dulu sebelum ini emang udah agak vakum nih dulu. Kita tiap minggu itu gelar lapak nih di dulu pernah di Grand Wisata. Cuman Grand Wisata udah nggak bisa di MGT Mutiara Gading Timur. MGT apa? Misalnya ya. Ya di sana itu gelar kita di situ jual sayurnya iya, jual bibitnya iya, perlengkapan hidroponiknya ataupun jual siapa yang mau buat apa tuh modul jasa bikin modul ataupun pelatihan ya kita siap. Ya, waktu dia kurang iya kan dia tempat-tempat orang Dulu kita belajar gitu waktu timnya masih solid dulu. Ini tuh di bawah nih dari sini nih. iya kita Iya, bawa kan kita bawa modul gitu kan itu. Nah kelebihannya hidroponik kan seperti itu. Jadi tanaman itu kita cabut, kita pindahin nanti kita cabut, kita taruh lagi nggak masalah. Bisa dicabut ya? iya jadi talon nggak ada yang dilem apa nggak lem-leman gitu jadi bukan pasang. Keren geng. Nih yang belum nih lihat itu sapi tuh. Iya Ini apa ini? Ini pakcoy. Ini kebetulan pas lagi habis panen tadi baru terakhir tadi saya kirim. Oh ini kangkung ya? Kalau berkali-kali ini kangkung yang contohnya yang Udah berkali-kali yang nggak kan dicabut ini berkali. udah saya potong-potong berapa kali. Ini 4 kali nih Oh Mas jadi ini lebar tuh nih. bisa Nggak, itu nunggu kan. lagi gitu Iya, ya? ini bekas potongan nunggu. Dan dia- Kalau untuk kangkung enggak. Kalau ini kan yang buat kita masak sendiri, Sendiri nih, gitu ya? siapa yang mau masak udah petik aja di sini. Tapi kalau yang kita jual kan kita cabut. Itu apa itu? Yang Ini min. min. Iya, Mentol. Oh yang Min. buat minuman juga bisa ya? Iya, Ya, wangi itu itu kalau kan. yang variasi cuma satu daun itu Mm-mm. daunnya tak bikin minuman Wangi itu min, daun min itu. Petik aja tunasnya dia. Kabenya, kabe kan. Iya, ini juga ya. Ya itu buat bikin Ini sih sempet waktu itu bikin minuman tuh pakai ada yang pakai daun kayak gini. Iya emang itu buat bisa buat minuman ataupun kayak ya buat ini segelas itu kayak pasta gigi terus permen itu kan bahannya ini sebenarnya. Oh ini juga. Yang dijamu itu kan dikeringin itu kan pakai ini juga. Panennya gimana tuh Pak kira-kira? Kalau ini mah tinggal petik-petik aja. Oh, langsung nanti, aja gitu? Nanti ini lagi Nunggu lagi. nunggu lagi. itu nggak ada potnya ada di bawah normal dari bawah normal soalnya sebaris Jadi ini tuh sama kayak kangkung juga ya? Dia pasti nunggu lagi gitu. Cepet lagi. Ya. Oh dia lebih cepet lagi. itu bukan kita potong udah boleh Potong nunggu potong. Siapa yang mau bikin ini kita mah nggak pernah ini kalau ini nggak mau yang mau bikin teh bakal akarnya langsung kita potong ya itu karena kalau akarnya kita diunuk ini nanti bakal banyak terus nah nanti konsumsi nutrisinya cepat habis makanya kalau udah potongan akar juga saya potong. Oh jadi semakin banyak Makin itu- banyakannya nanti air ini cepat habis nggak Habis bisa ya. sehari ngisi nambah gitu terus kalau semakin ininya banyak ataupun umurnya sudah dewasa lah tanaman ini pasti cepat habis karena konsumsinya cepat. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyain. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya Pak. Makasih juga untuk semuanya gitu untuk panitia 15 udah mau menerima kami gitu di sini. Panitia 512 memiliki budaya yang sering bersosialisasi juga dengan warga sekitar di luar dari warga komplek tersebut. Awalnya, Bapak Rino mempunyai ide untuk membuat tanaman metode hidroponik. Ia mengajak warga sekitar untuk ikut dalam sebuah programnya. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya perilaku manusia itu bisa mempengaruhi lingkungan seperti teori dari Albert Bandura.
Menurut beliau, perilaku manusia melalui proses kognitif bisa mempengaruhi lingkungan di sekitar. Berhubungan dengan Siddhartha Gautama, ada sifat agung Buddha yang bisa dikaitkan dengan observasi ini. Contoh sifat agung Buddha yang berhubungan dengan kelompok 512 ini adalah mempelajari, menghayati, dan mengamalkan Dharma. Beliau mengajarkan bagaimana pemahaman dan pengalaman nyata Dharma tersebut yang baik dan benar di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan cara hidup tenang, tanpa amarah dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain, merukunkan golongan-golongan dalam masyarakat untuk hidup bersama secara serasi dan harmonis. Memperhatikan kepentingan, kesejahteraan, keamanan, dan kemantapan masyarakat, memikirkan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan, moral, pendidikan, kemurahan, kelurusan, dan kecerdasan dengan batin yang tulus, terbuka, dan luhur, menatap orang dengan pandangan penuh cinta, kasih, dan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dan cara penghidupan salah, menolak segala macam penipuan dan perlakuan tidak adil serta segala tindakan kekerasan. Nilai positif dari semua program yang dilakukan kelompok 512 ini adalah 1. Membantu ekonomi warga sekitar. 2. Membuat fasilitas untuk warga sekitar. 3. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menciptakan ikatan sosial yang lebih erat. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.